warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqni fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan izin bapak-bapak, saya menyiarkan juga secara online untuk jamaah yang ada di Cianjur. Karena kajiannya sama. Ya, kebetulan yang dibahas juga sama. Maksudnya bait yang sama. Kebetulan gitu ya. Sedikit kita mengulang. Dan mohon maaf dulu ya, saya ini terlambat Pak. Nunggu sampai jam 9. Jadi kereta itu jalannya lebih lambat dari biasanya. Saya kira udah kelewatan Cirebon. Lihat orang-orang masih lengkap, belum ada yang turun. Jadi ya alhamdulillah bisa nyampe meskipun terlambat. Jadi mengulang sedikit, kita di minggu-minggu yang lalu, bulan lalu berarti, kita membahas tentang bahwa tidak ada cita-cita kita, maksud-maksud kita yang tidak bisa tercapai kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertanya tentang apa kuncinya agar segala cita-cita, segala keinginan kita supaya tercapai, itu jawabannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiyati laka ya dzal fadli wal adabi in syi'ta an taskuna as-sami minar rutabi wa tudrika as-sabqa wal ghayati tablughuha muhanna'an wa tanalal qasda wal arabi taqwal ilahi alladhi turja marahimuhu al-wahidil ahadil kasyafilil kurabi. Jadi takwa. Lalu takwa itu apa? Dijelaskan dalam bait berikutnya bahwa takwa itu adalah ilzam faraidahu watruk maharimahu. Ilzam faraidahu watruk maharimahu. Waqta' layalika wal ayyama fil qurabi. Jadi takwa itu adalah ilzam faraidahu. Laksana dengan teguh segala apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Watruk maharimahu, dan tinggalkanlah segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqta' layalika wal ayyama fil qurabi. Dan putuskanlah, waqta' itu artinya putuskanlah. Iqta', putuskanlah. Al ayyama wal layaliya fil qurabi. Jadi
Maksudnya putuskan di sini adalah putuskanlah dari segala hal selain daripada Allah di waktu siang dan malam. Putuskanlah dari segala urusan selain bertaqarrub kepada Allah pada siang hari dan malam hari. Begitu. Jadi yang disebut dengan takwa itu melakukan apa yang difardukan, menjauhi apa yang diharamkan, dan sebisa mungkin kita memutuskan di waktu malam dan siang dari segala hal lain selain daripada bertaqarrub kepada Allah. Itu takwa. Jadi takwa itu berat ternyata. Nah, makanya itu ada di dalam pembahasan kemarin bahwa fattaqullaha mastata'tum, semampunya gitu. Takwa yang sempurna itu begitu berat. Tapi yang diminta oleh Allah dari kita adalah sekemampuan kita. Sampai di mana mampunya kita bertakwa. Seperti misalnya ngangkat beban. Orang yang suka olahraga ngangkat beban, sampai seberapa berat bebannya masih bisa kita angkat. Misalnya 100 kilo angkat beban, masih kuat. Tambah lagi jadi 150 kilo. Masih kuat, tambah lagi. Kalau sudah nggak kuat, di situ batas kemampuannya. Seperti itulah juga takwa. Yang disebut mastata'tum. Sampai di batas kemampuannya. Dan orang bisa takwa kalau berilmu. Tidak mungkin bisa takwa kalau tidak berilmu. Karena di dalam melaksanakan yang fardu, menjauhi yang haram, itu hanya bisa dilakukan kalau kita tahu mana yang fardu dan mana yang haram. Mana yang halal, mana yang haram. Jadi, artinya kita harus berilmu dulu tuh. Orang yang berjualan bisa melaksanakan takwa kalau dia tahu ilmunya. Mana transaksi-transaksi yang akan menjerumuskannya kepada dosa gitu. Mana yang diperbolehkan? Sholat juga yang wajib dilaksanakan harus dilakukan sesuai dengan tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu harus dipelajari. Jadi tidak bisa takwa meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, kecuali harus dengan ilmu. Maka dikatakan dalam syarah kitab ini bahwa dosa yang paling besar itu bapak-bapak adalah al-jahlu. Dosa yang paling besar itu al-jahlu, kebodohan. Kebodohan diakibatkan oleh dua hal. Satu, karena merasa sudah tahu. Jadi kebodohan yang paling parah itu adalah tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu kebodohan yang paling parah. Tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kalau orang tahu bahwa dirinya tidak tahu, masih ada harapan untuk bisa belajar. Pergi ke pengajian, nanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kan bahasanya juga. Bertanyalah kepada para ulama apabila kamu tidak tahu. Kalau tidak tahu. Tapi kalau orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, atau mengetahui sesuatu yang padahal salah, ini adalah disebutnya al-jahlul murakkab dan susah untuk bisa keluar dari kebodohan. Makanya mau merasa tahu, mau merasa tidak tahu, datanglah ke pengajian, datanglah ke majelis taklim, bukalah telinga untuk mendengarkan, bukalah pikiran untuk menimbang apa-apa yang dikatakan di majelis ilmu. Jangan ya kita itu berhenti untuk belajar. Atau jangan juga kita memiliki sifat ta'assub kepada golongan, kepada mazhab,
Jadi merasa kalau bukan madhab